Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya saudaraku? Saya rindu sore hari ini, meskipun kita tertutup pakai masker, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita saudara, amin. Sore hari ini kalau kita ada di tempat ini sungguh luar biasa saudaraku. Karena itu artinya Tuhan ingin memberkati kita lebih dan lebih lagi, amin. Tuhan sayang sama kita. Tuhan tidak membiarkan kita ada di luar sana merayakan malam tahun baru dengan cara dunia. Tetapi kita ada di tempat ini menghabiskan jam-jam memasuki tahun yang baru ada di dalam hadirat Tuhan, amin. Kita percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, di sini ada kekuatan baru yang kita akan dapatkan. Mari saudara, saya rindu malam hari ini mengajak kita semua untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh saling merenung, mengingat-ingat kasih-Nya Tuhan di sepanjang tahun yang sudah kita lewati. 365 hari sudah kita lewati bersama Tuhan. Luar biasa. Campur tangan dan pertolongan Tuhan. Karena itu biarlah kita mau datang dengan sepenuh hati, menaikkan setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Iya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari buka mulut kita. Angkat suaramu saudara, sembah Tuhan. Angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian, saya rindu mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat sore yang indah ini Bapa. Ketika Engkau membawa kami ada di dalam rumah Tuhan, ini membuktikan betapa Engkau mengasihi setiap kehidupan kami Bapa. Ini membuktikan betapa Engkau ingin memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami membawa segenap hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Kami sungguh menyadari siapa kami ini Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki arti. Sesungguhnya tidak mempunyai sesuatu yang bisa membawa kami hidup dan bertahan sampai hari ini. Tetapi kalau hari ini kami boleh ada, ini semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Ini semua hanya oleh karena kasih-Nya Tuhan. Engkau sudah membawa kami berjalan sepanjang tahun ini. Suka duka kami lewati bersama Tuhan. Kesembuhan, sukacita, pemulihan, kemenangan, mujizat demi mujizat sudah kami nikmati bersama Engkau di sepanjang tahun ini Tuhan. Karena itu hari ini kami mau mengakhiri tahun ini juga bersama dengan Engkau. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap menyatakan kebaikan-Mu melalui setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yang ku rasakan, mari saudara naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Biarlah ini menjadi ungkapan hati kita. Kebaikan
saudaraku, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Kasih setiamu yang kurasakan, oh haleluya Yesus, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji maramu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, siapakah cari biji matamu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Aku balas Tuhan, sekali lagi dengan senang hati, mari naikkan pujian di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat hatimu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, Tuhan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Terus memuji Tuhan, angkat suaramu, sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan.
di hadapan Tuhan, katakan. Hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, bersyukur saudara, bersyukurlah. Katakan, selama hidupku ku sembah ya Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh haleluya. Inilah yang menjadi komitmen kami Tuhan, bahwa seumur hidup kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi seluruh hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan dengan begitu indah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan lebih kepada kesaksian Bapak Ibu Saudara, untuk berbagi kasih, berbagi kesaksian tentang sepanjang tahun ini. Kita sudah menyembah Tuhan tadi, dan kita akan terus menikmati hadirat Tuhan, tetapi sambil diselingi dengan kesaksian demi kesaksian. Mari untuk yang pertama saya berikan waktu dan kesempatan bagi Bapak, Ibu, atau saudaraku yang sudah siap untuk maju ke depan. Mari saudara, saya berikan waktunya. Boleh siapa dulu? Om Liang Hok mungkin? Om, mari Om. Oke, mari kita naikkan pujian Bapa Engkau Baik. Bapa engkau baik.
tahun 2000 sampai 2001 masalah corona memang sepi sekali, omset saya tidak ada, toko supermarket tutup semua, toko oleh-oleh tidak ada, ditutup semua. Puji Tuhan, Tuhan baik sekali. Sampai pegawai saya kerjanya seminggu hanya 4 kali. Tapi setelah itu kok saya dapat orderan, ya kirim ke Hong Kong dan kirim ke Indomaret. Puji Tuhan, sampai sekarang tuh kerjanya lembur-lembur terus. Semua adalah kebaikan kemurahan Tuhan. Terus saya tempo hari dapat musibah. Saya ngantar ayam ke Pak Yafet, pulangnya memang saya ngebut, remnya blong. Waktu rem itu rame, saya tak rem bisa pelan. Taunya kurang 20 meter remnya itu blong gitu. Ya, saya tidak bisa rem, mau pakai matic kok. Tapi sampai kurang 2 meter, Tuhan tolong. Jadi kendaraan pelan dikit nabrak truk, belakang truk. Puji Tuhan, dulu itu saya jatuh. Tapi untung saya bisa bangun sendiri, saya tetap melanjutkan antar ke tempat yang lain, biarpun remnya blong itu. Terima kasih sama Tuhan, Tuhan sudah tolong saya, menyelamatkan saya. Dan terima kasih juga, saya kan kakinya sakit. Kalau yang sebelah kiri, kalau buat jalan itu narik ototnya itu. Saya ke Solo itu berobat 24 kali, sembuh. Tapi setelah sembuh saya tidak berobat lagi, kambuh lagi. Sampai saya ke dokter Magelang, saya sudah bosan bayarnya besar ke dokternya saya. Tapi puji Tuhan, saya dapat siaran dari Koram Dio, dari Gereja Betel Abalok Jakarta. Saya didoakan, kakinya saya sembuh. Coba Pak Filipo didoakan, jalan kaki enggak enak tuh Pak, enak gitu. Sampai sekarang kaki saya sudah setengah tahun lebih tidak sakit lagi. Tuhan sudah kembalikan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, karena saya setia sama Tuhan, Tuhan selalu menolong pada saya. Sekian. Terima kasih Om Nayahok, mari beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, luar biasa ya Tuhan itu. Setiap dari kita tidak ada yang luput ya dari efek pandemi, tetapi luar biasa campur tangan Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang kelaparan, amin. Tidak ada satupun dari kita yang sampai meminta-minta, amin. Karena Tuhan kita pelihara, kita luar biasa. Itulah kuasanya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya berikan kembali waktunya. Mari, langsung saja. Once, puji Tuhan, puji tanggang. Mari Bu. Puji Tuhan, kami ucapkan sama Tuhan atas kebaikan Tuhan sama kami sekeluarga. Pada mulanya Depi mau diwisuda itu, aku udah cerita sama Om Yapet. Mau wisuda itu pas tanggal bulan 11. Depi bilang, "Mak, aku gak jadi wisuda." Kenapa? Dia sepele gara-gara uang 185. Gak jadi wisuda dan juga denda, tapi bulan 3. Depi udah nangis-nangis, terus aku ngomong, "Udah Pi, berdoa aja." Dia nangis, "Mak, kalau gitu aku malu loh sama anak kampusku. Masa aku sudah kuliah tapi masih tetap di kampus." Terus aku bilang, "Alah, gak usah malu. Itu mungkin bukan rencanamu. Karena ada tertulis, rencanaku bukanlah rancanganmu. Kan ada tertulis kata firman Tuhan. Jadi janganlah gara-gara kamu gak diwisuda bulan 11 kamu nangis." Terus dia bilang, malu lah mak. Terus gini aja, "Udah Pi, berdoa aja. Kita gak tahu mujizat Tuhan itu ada. Udah mak, aku udah ke atasan kemana gak bisa." Paginya aku ke kampus. Tapi jam 1 malam sama Pak Sitanggang kami berdoa, "Pak, yuk berdoa. Mana tahu nanti kita berdoa sekarang, besok si Depi bisa wisuda bulan 11.
Kata Pak Sitanggang, aku nggak bisa duduk ma dengan kakiku dilipat. Udah gini aja jongkok nggak apa-apa. Penting kita berdoa. Kan kata Tuhan ada 1, 2 Tuhan ada. Aku sampai setengah berdoa malam jam 1 pagi kami ke kampus. Saya disuruh menghadap keuangan sama keatasan. Kata keuangan ini gini, Bu, udah pulang aja percuma. Mau jungkur balik pun ibu nggak bakalan dikasih. Udah pulang aja Bu. Saya bilang sama yang ngomong itu, kita kan nggak tahu Bu, mujizat Tuhan itu. Mana tahu Tuhan tolong. Ya kalau memang gitu coba aja Bu ke atas. Saya ke atas. Terus kata bapak ibu ini ada yang saya bisa bantu. Saya jelaskan anak saya harus disuda Bu. Loh masalahnya apa? Nggak tahu Bu. Pokoknya minta saya anak saya disuda. Saya nggak sanggup bayar kontrakannya sampai bulan 3. Duduk dulu Bu, tenang. Kata dosennya itu, saya duduk. Terus ditanya dosennya itu, aku nggak bisa jelaskan. Yang jelaskan temannya si Depi. Terus kata dosennya itu, udah kalau gitu Bu, mudah-mudahan bisa. Dihubungi sampai 3 orang. Terus kata orang ini, kalau memang gitu kamu ke bawah dulu Bu, hadap yang di sini. Kalau memang ini bisa, pasti bisa. Kata. Saya ke bawah, langsung ibu tuh nyari aku, bukan aku yang nyari ibu itu. Ibunya Depi, iya Bu, anak saya harus disuda ya. Loh, kalau uang udah saya bawa, yang untuk denda 800 di sini, yang untuk 185 di sini, mana tahu diminta juga, saya udah siap. Terus kata guru, dosen si Depi, mau apa Bu? Anak saya mau disuda. Saya tetap ngomong anak saya mau disuda. Ibu itu nanya apa? Jawabku harus anakku disuda. Terus guru itu bilang, ditelepon ke atasan. Terus kata guru, duduk dulu ya Bu, sabar ya. Terus guru itu bilang gini, Pak, dengan atas nama Depi, saya udah dibayar lunas. Terus guru itu bilang, Bu, transfer aja ya. Aku bilang, aku nggak tahu Bang Bu, taunya aku bayar langsung. Mungkin pikiran dosen itu, ibu ini orang kampung apa orang gimana gitu. Jadi aku diloloskan. Udah Bu, terima kasih ya. Uang saya terima, Depi sudah tanggal 23, tanggal 27. Itu semua menurut aku bukan karena kekuatan kami, bukan karena aku bujuk dosen itu semuanya karena kasih Tuhan di tengah keluarga kami yang sangat begitu indah. Kemarinnya kami pulang ke Sumatera, itu sangat kasih Tuhan sama kami, sama Om Yape juga aku ceritakan. Mau berangkat kami minta doa sama Pak Pendeta, mau pulangnya kami gak minta doa karena udah malam. Pas jam 5 pagi Depi bilang, kita pelan-pelan aja ya Wak, kami kan supir satu, ada lagi ya. Pas di tikungan itu baru ngisi bensin, dia bilang gini, Wak ngantuk enggak? Enggak, segar, kata yang supir ini. Sampai kami di tikungan itu, mobil kami masuk ke jurang loh Pak. Puji Tuhan kami selamat semua, cuman mobil separuh rusak. Terus loh ini kenapa? Untung gak ada mobil, untung gak apa-apa. Terus kami, orang ini dikunci kami sama semando di dalam. Orang ini keluar semua. Padahal mobil kami itu udah eleng loh Pak. Separuh rusak, biayanya kemarin habis 30 lah. Tapi pikirku sampai setengah, ya uang bisa dicari, penting nyawa gak bisa dicari. Puji Tuhan kami gak kenapa-kenapa Pak. Itu semua karena kasih Tuhan. Terus Depi ngomong, Mama sih gak minta doa sama Om Yape, sama Kak Dinda, gak mungkin aku ya malam-malam. Tapi itu semua pulang dari situ kami tak doa sama Om Yapet. Sampai kami ke Tegal, ke Magelang, tidak kekurangan sesuatu pun Pak. Itu semuanya karena doa dari Pak Pendeta dan teman-teman satu jemaat semua. Terima kasih, itulah dukungan, itulah kasih Tuhan yang sangat berlimpah kepada kami. Kami mohon sama jemaat televisi Pak Pendeta, bawa kami sama doa Pak, biar kami tetap setia sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu, haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Cara Tuhan selalu ajaib dan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Mari kita naikkan pujian terlebih dahulu sambil menunggu. Persiapkan Bapak Ibu Saudara yang mau maju ke depan boleh langsung maju ke depan, duduk di sini ya. Naikkan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur
Mari saudara yang akan kesaksian boleh maju ke depan. Mari saya undang. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan kita yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita. Saya bersaksi karena saya tahu, ya saudara-saudara tahu bahwa saat sekarang ini saya sudah tidak bekerja lagi. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah kekurangan segala sesuatunya. Cukupkan semua kebutuhan kami. Tapi suatu hari saya menerima berkat yang sangat luar biasa. Dan dalam keadaan tidak bekerja, saya mendapatkan ditipu oleh orang. Jadi dalam keadaan tidak bekerja, tentunya keuangan saya hanya pas-pasan. Tapi meskipun saya sudah mengalami hal itu hari ke hari, sampai hari Natal kemarin pun saya tetap masih bisa melakukan apa yang seperti tahun lalu saya lakukan. Puji nama Tuhan, semua Tuhan cukupkan. Sampai hari ini pun saya tetap bersyukur karena Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kami. Sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan, tidak akan pernah kekurangan. Bahkan berkatnya selalu ada, selalu ada. Sampai hari ini pun Tuhan masih memberikan berkat yang melimpah kepada saya. Puji nama Tuhan, itulah kalau kita tetap mau selalu setia kepada Tuhan, apapun yang terpenting adalah tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa kuasanya Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kita tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Kalau Tuhan mau berkati, tetap berkati. Amin. Haleluya. Saudara, mari saya undang kembali untuk maju ke depan sambil menunggu, mari naikkan pujian ini kembali. Segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu. Saudara, Shalom. Sebelumnya terima kasih, sebuah kesempatan yang besar buat saya berdiri di sini. Perkenalkan, nama saya Ika, nama asli saya Rifka Luciana. Saya datang dari Jakarta. Saya asli dari Riau, Kota Pekanbaru. Jujur sebenarnya saya sedih banget karena sudah 2 tahun saya itu Natalan, Tahun Baru tidak bersama dengan keluarga saya. Dan selalu saya di tempat rantau tidak memiliki keluarga kandung, keluarga dekat kayak gitu. Jadi saya hanya punya teman-teman seperti itu. Saya berusia 20 tahun, saya belum menikah. Saya putus kuliah, maksudnya saya nggak lanjutkan kuliah saya. Sempat jadi mahasiswa di ISI Yogyakarta. Saya ngambil karena saya itu sudah cinta dengan uang. Jadi saya itu setelah kenal kerja, dunia kerja, saya cinta sama uang. Jadi saya memilih, buat saya lebih memilih itu untuk bekerja daripada kuliah begitu. Kalau saya bilang di keluarga saya itu tipenya, papa itu orangnya, ya kalau kamu sudah merasa kamu dewasa, kamu boleh keluar dan kamu menentukan pilihan kamu sendiri seperti itu. Jadi saya itu berkelana ke Padang, ke Medan, balik lagi ke Pekanbaru, ke Jakarta. Saya hidup bebas,
Saya bergaul bebas tapi bukan yang seks ataupun narkoba. Pokoknya saya bebas banget begitu. Dan jujur orang tua saya kurang peduli sama saya gitu. Satu hal setelah saya sampai di sini, saya juga kena tipu. Saya jalani bisnis dan itu habis ratusan juta. Saya bawa sama kolega saya, ya kayak sama 2021 itu kayak tantangannya besar banget buat saya. Jadi di usia saya yang 20 tahun, saya sudah mendapat kerugian sampai ratusan juta, itu bukan hal yang kecil. Gitu. Dan itu saya tanggung sendiri di pundak saya. Gitu. Sampai hubungan saya dengan keluarga saya itu tidak baik sama sekali, bahkan tidak ada komunikasi. Jadi saya memilih untuk tidak komunikasi dengan keluarga, karena sebelumnya saya komunikasi dengan keluarga, saya itu diinjek-injek kayak gitu. Jadi kayak siapa sih yang bisa nerima saya di titik terendah saya seperti itu. Tapi yang anehnya seperti ini. Setiap saya merasa bahagia atau terasa baik-baik saja, saya itu lupa sama Tuhan. Dan honestly, selama saya di Jakarta, saya bisa dihitung berapa kali ibadah. Selama di sini juga saya tuh lama banget baru bisa ke gereja. Ya alasannya itu kayak, gue terbatas, gue nggak bisa ke sana, gue nggak ada motor. Terus juga di sana itu jam 6 udah mulai, misalnya dari sini gitu kan. Ya gue berbangun tidur kayak gitu. Tapi saat saya terpuruk, saya diingatkan sama teman saya yang sama sekali bukan dari seiman dengan saya. Diingatkan, kamu pasti lupa sama Tuhan kamu katanya. Kamu pasti lupa sama Tuhan kamu katanya. Dan ternyata benar kayak gitu. Jadi saya itu gimana ya, saya itu dibangkitkan, iman saya dibangkitkan kembali oleh teman saya yang bukan seiman dengan saya. Justru saya dijatuhkan oleh warga saya sendiri seperti itu. Ya saya sangat bersyukur buat Tuhan, karena Tuhan masih baik banget sama saya. Karena waktu saya datang sama Tuhan, Tuhan gak menjauh. Tuhan gak menjauh dari saya. Justru Tuhan itu rangkul saya, ayo bangkit. Dan saya sampai kena mental, saya itu ngurung diri, gak keluar sama sekali. Saya gak ketemu orang sama sekali. Ya kalau saya ketemu orang, saya tutup semuanya. Pakai kacamata, pakai masker, pakai hoodie, serba tertutup semua. Ya kayak gak pede gitu. Dan sampai sekarang utang saya itu belum terlunaskan. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai hambanya untuk berbicara kepada kolega-kolega saya agar bisa mengerti kondisi saya. Dan dalam pertengahan bulan Januari nanti, saya akan kembali ke Pekanbaru untuk ya kembali sama kolega saya, komunikasi dengan baik, bertemu langsung dan menyelesaikan masalah saya. Saya mohon dukungan doanya, kiranya Bapak Gembala, Ibu Gembala dan semua jemaat di sini dukung saya terus dalam doa. Saya ingin mengangkat satu pujian untuk Tuhan. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang setia,
lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih, shalom. Haleluya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya bahkan tidak melihat siapa kita dan apa yang telah kita lakukan, tetapi Dia mengasihi kita dengan setulus hati. Apapun yang kita perbuat, asalkan kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memulihkan setiap kehidupan kita. Mari saudaraku, saya beri satu kesempatan, karena tadi sudah dikode sama Yosa. Tinggal satu, mari Om silakan. Saya ini tidak punya kesaksiannya, tapi saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu adalah lagu favorit saya. Ya, lagunya yaitu Setiap Langkahku yang diatur oleh Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Naik ke satu. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku tengah topan dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diangkatnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Aku teguh sebab Tuhanku dekat. Siap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu
Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kata Allah suci dan mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diangkatnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan, haleluya. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, amin. Yang percaya, mari bersama-sama dengan saya naikkan pujian ini dengan penuh semangat, dengan penuh iman, amin. Haleluya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dengan penuh iman saudara, mari naikkan pujian ini, amin. Memimpinku di tengah gelombang dunia menakluk. Katakan dengan iman, hatiku tetap tenang, amin. Tetap tenang teduh setiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti. Dengan kasih Tuhan, waktu dan tempat saya kembalikan Bapak Gembala. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Marilah katakan hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan kesaksian demi kesaksian, semuanya mengagungkan Tuhan. Dan Bapa, kami ingin mengakhiri tahun ini dengan firman Allah, sekaligus membekali diri kami dengan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa kami tidak dapat berjalan tanpa tuntunan firman Allah. Hanya firman Tuhan yang membawa kami kepada kebenaran, hidup menyenangkan hati Tuhan, serta menikmati berkat-berkat Allah. Terpuji nama-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021, kurang lebih 5 jam. 5 jam lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan saya ingin untuk menyampaikan renungan firman Tuhan melalui ayat yang saya share tadi pagi di grup Besek. Kenapa saya ingin untuk mengangkat kembali ayat itu? Ada 2 alasan. 1, ayat itu saya pikir sangat bagus sekali untuk jadi perenungan kita
untuk jadi pegangan kita, memberi pengharapan kepada kita untuk kita mensyukuri dalam mengakhiri tahun ini, tapi sekaligus juga kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Itu alasan pertama, karena bagus. Alasan kedua, saudara, karena saya memperhatikan kalau saya share firman Tuhan di di grup beset, kadang saya lihat ada gerong menit wis dibalas, saudara. Iki dibocor tapi kira, sudah amin. Wah, aku wale mikir suwi, saudara. Iya kan? Jadi saya pikir iki dibocor ya. Jadi saudara-saudara, saya share itu bukan untuk cepat-cepat diamini, tapi untuk dibaca, direnungkan, diimani untuk menjadi kekuatan kita. Ya, bersama, puji Tuhan. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Iya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Latar belakang ayat ini, saudara-saudara, terjadi peperangan, pertempuran antara orang Israel dan orang-orang Filistin. Bangsa Filistin ini ada satu bangsa yang selalu menjadi masalah bagi bangsa Israel. Ya. Ada peperangan lagi-lagi dengan bangsa Filistin. Ada peperangan lagi-lagi dengan bangsa Filistin. Ya juga ada bangsa orang-orang Aram, orang apa semua. Tetapi ini bangsa Filistin ini paling banyak kalau kita baca. Ya. Nah di dalam ayat, di dalam pasal yang kita baca ini, bangsa Israel sedang mengadakan sebuah ibadah. Ya, bangsa Israel sedang mengadakan sebuah ibadah karena Samuel berkata kepada mereka bahwa jikalau kamu dikatakan meninggalkan semua nabi-nabi, para Baal dan para Astoret, kamu tidak beribadah lagi kepada mereka tetapi kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan selalu menyertai kamu, ya. Asal kamu berbalik kepada Tuhan, ya. Lalu kemudian mereka mengadakan pengakuan dosa dan Samuel mengadakan sebuah korban, menyembelih hewan, lalu kemudian mereka mengadakan korban bakaran bagi Tuhan dan mereka berdoa. Bahkan bangsa Israel ini dikatakan berpuasa kepada Tuhan. Nah, ketika mereka sedang berdoa kepada Tuhan, sedang beribadah kepada Tuhan, maka dikatakan datanglah orang-orang Filistin untuk berperang dengan mereka. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-10, ketika Samuel sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan dan orang-orang Filistin datang menyerang, dikatakan pada hari itu Tuhan mengguntur. Ya. Ketika Samuel sedang mempersembahkan korban, perhatikan. Ketika Samuel sedang melakukan sebuah ibadah, orang Filistin datang menyerang. Tetapi dikatakan pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Saudara-saudara, kalau ibadah kita kuat, doa kita kuat, apapun yang datang
sebagai sebuah tantangan, persoalan, masalah dalam hidup ini, Tuhan akan menyelesaikan menurut caranya Tuhan. Ya. Kita tidak punya cara, tapi Tuhan punya cara. Nah, ketika Tuhan sudah menolong mereka, dikatakan Samuel mengambil batu, mendirikan sebagai batu peringatan, lalu menamai tempat itu Ebenezer atau Ebenezer, ya, yang artinya bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini, batu itu merupakan sebuah bukti bahwa di sini Tuhan menolong mereka. Mereka menang atas orang-orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini, tadi Om Liang Hok sudah berkata corona ini membuat ternyata banyak masalah. Toko oleh-oleh pada tutup, ya. Lalu kemudian ya tempat-tempat Om Liang Hok ini masukkan barang-barang produknya dia juga tidak secara aktif lagi seperti dulu. Tapi kita sudah dengar kesaksiannya. Tuhan punya cara untuk menolong. Ya. Dan ini yang saya ingin untuk katakan saudara. Untuk kita imani pada hari ini bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, corona 3 bulan lagi. Ya, 2 tahun atau sudah 2 tahun ini ya. Sudah 2 tahun kelihatan ya. Pak Jati mulainya akhir bulan nih, akhir tahun ya. Maret itu saya yang kena corona. Oh iya ya. Maret ya. Oh Maret betul tahun 2020. Hampir 2 tahun. Dan corona ini sudah menyebabkan banyak hal yang berubah. Usaha bisnis berubah. Ya. Lalu mata pencarian saudara juga ada yang berubah. Keuangan, income kita juga berubah. Saya tanya Jamie kemarin, sudah dipulihkan? Belum. Nah, kamu gajinya dipotong berapa? 30%. Siti saudara 30%. Haleluya. Ya. Itu sebenarnya saudara yang kasih secara daging sakit. Kebutuhan naik. Tadi pagi Yusuf bilang, Om mau beli gas. Saya kasih 70. Ternyata sudah naik ya Bu Endang ya. Naik gasnya. Gasnya angin saudara melu-melu naik. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saya bersyukur hari ini saya kirim ucapan selamat tahun baru kepada adik-adik saya, ponakan-ponakan saya katakan, adik-adikku, keponakan-keponakanku semua selamat ulang tahun. Ya, tetap semangat, percaya Tuhan tolong kita. Lalu ada satu balasan dari adik saya di Jogja, LC ini memang dia bagus karena dia seorang pelayan, jadi bahasanya bahasa rohani. Dia katakan, akhir tahun, dia katakan adalah pintu gerbang kemurahan buat kita. Itu buat saya menguatkan. Waktu yang sebentar lagi kita akan akhiri di tahun 21, kita akan memasuki pintu gerbang kemurahan Allah. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau semuanya sudah berubah oleh karena corona, termasuk ibadah kita. Ibadah bisanya hanya 1 jam, 1/4 jam. Iya. Saya memang berkata begini kepada teman-teman. Ini nantinya kelihatan.
Jemaat sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah singkat ini. Ya, kalau dirubah lagi mungkin agak berat karena sudah terbiasa. Tapi tidak apa-apa buat saya. Yang penting ibadah boleh singkat, rohani tetap naik. Ya. Iman tetap naik, kesetiaan tetap naik. Akhir tahun begini kalau bukan corona kan kita makan-makan sebentar lagi. Tapi karena corona ya sudah. Tentunya berubah segala-galanya. Lalu kemudian saudara, bagaimana dengan tahun, atau saya ingin bacakan dulu satu pernyataan dari Daud, oleh karena dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Mazmur 28 ayat 6 dan ayat 7. Terpujilah Tuhan karena ia, apa di sana dikatakan? Telah. Ya. Mazmur 28 ayat 6 dan ayat 7. Ya. Ayat 6 coba. Terpujilah Tuhan karena ia apa? Telah mendengar suara permohonanku. Jadi Daud ini sedang memuliakan Tuhan buat apa yang sudah dia alami. Bukan baru akan dialami. Masa lampaunya Tuhan sudah dengar permohonan dia. Dan saya percaya saudara, walaupun pergumulan kita itu berat di tahun yang kita lewati ini, tapi pertolongan Tuhan tetap kita alami. Karena Tuhan mendengar doamu. Dan ketika saudara panjatkan doa saudara, Tuhan tahu kebutuhanmu. Ya. Dan dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Jadi mengakhiri tahun ini karena kita sudah alami banyak pertolongan Tuhan. Hati kita kiranya limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Buat saya sekeluarga saudara tahun 2021 semua dua orang lolos, Jaden dan Yusuf. Yang lain kena corona semua. Ya. Yang saya paling ketar-ketir waktu kena corona itu Ibu Gembala. Karena apa? Dia sampai sesak nafas saudara. Saya di sini, dia di sana. Saya pantau terus, saya telepon terus. Gimana saya sandra? Ayo kita doa. Wes tinggal itu. Kekuatan kita tinggal doa. Gimana kondisinya ini? Ayo kita doa. Sudah mau tidur belum? Mau tidur kapan? Sebentar lagi. Ayo kita doa. Saudara-saudara, saya pantau terus dengan doa. Dan puji Tuhan, saya yang bersyukurnya Tuhan berikan kekuatan. Semua mereka hilang penciuman, hilang perasa, rasa ini hilang. Saya enggak, normal semuanya. Ya. Dan itu adalah pertolongan Tuhan supaya saya dapat terus mengawal. Karena saya dengan istri saya sama-sama. Sisi kedua anak-anak. Ya. Tapi kami sudah diloloskan oleh Tuhan. Ya. Karena itu saudara-saudara, saya percaya saudara juga sudah mengalami banyak hal. Dan Tuhan sudah tolong. Kiranya hati kita hari ini beria-ria dengan ucapan syukur. Lalu bagaimana dengan tahun 2022? Ebenezer juga berarti sampai sekarang ini Tuhan terus menolong kita. Ini menunjukkan kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhenti menolong kita. Ya. Asalkan kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap mengasihi Tuhan. Saya selalu menyatakan itu. Supaya jangan kita hanya pegang Tuhan pasti menolong saya. Tapi syaratnya itu loh. Haleluya.
Amin. Tuhan pasti menolong kita, katakan amin. Asalkan kita tetap setia, kita tetap taat, dan kita tetap mengasihi Tuhan. Itu syaratnya. 3 hal ini saudara lakukan, janji Allah pasti digenapi. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Dan kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayat 6. Ini ayat yang terakhir. Ayat 5 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini loh masalahnya kadang-kadang kenapa hidup jadi susah. Karena kita bukan mencari uang tetapi jadi hamba uang. Cari uang gak salah. Tapi menjadi hamba uang itu yang salah. Saudara akan lupa beribadah kalau saudara jadi hamba uang. Saudara akan lupa doa, lupa segala-galanya, lupa bersyukur kalau saudara jadi hamba uang. Tapi kalau saudara mencari uang, tetap ada waktu untuk mencari Tuhan. Ya. Lalu dikatakan apa? Karena Allah telah berfirman, perhatikan ini, pegang ini, ayat ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, katakan amin. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini ayat yang saya doakan menjadi janji Tuhan buat kita tahun 2022. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Ayat 6. Karena kita tahu dia tidak meninggalkan kita, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan, katakan sama-sama, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Haleluya. Tuhan setia kalau kita tetap setia. Dia tidak meninggalkan kita, dia penolong kita setiap saat. Ketika kita menghadapi persoalan, dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai perjalanan hidupmu, perjalanan hidupku di sepanjang tahun ini. Mulai kita melangkah dari jam 00 hari malam ini, penyertaan Tuhan kita imani ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, bimbinglah aku, ya Yesus. Haleluya. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Kita mohon pimpinan Tuhan. Firman-Mu bagaikan sulur, haleluya, agar ku tak sesat di jalan. Sekali lagi katakan, bimbinglah aku ya Tuhan, bimbinglah aku ya Yesus. Ini permohonan kami Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur,
ini bimbinglah aku, bimbinglah aku. Biar ini yang menjadi permohonan kita. Kita mohon agar langkah-langkah hidup kita ada dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu bagaikan sulur, aku tersesat jalan. Katakan tanpa Yesus di sisiku, amin. Yesus di tanpa Yesus, amin Tuhan, haleluya. Kalau Engkau tidak membimbing kami, kami jatuh. Bukan jatuh. Dengan Yesus, dengan Yesus, dengan Yesus menopangku. Haleluya, kita sembah Dia, beri waktu menyembah Dia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Katakan aku berserah. Haleluya, aku berserahkan hidupku kepada Tuhan. Katakan aku berserah, aku berserah.
akan berdoa mengucap syukur buat tahun 2021 ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami menyadari perjalanan hidup kami sampai hari ini adalah karena semata-mata bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat menyadari ketika kami melihat perjalanan kami di tahun 2021 ini Tuhan. Sungguh tidak mungkin kalau kami lalui dengan kekuatan kami sendiri. Tidak mungkin bisa otak kami sendiri yang membuat kami ada hari ini. Tidak mungkin bisa kekuatan kami yang membuat kami ada hari ini. Tapi kami ada saat ini. Semua bukti karena penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Ebenezer, Engkau yang sudah menolong kami sampai hari ini. Dan firman-Mu malam ini sudah menguatkan kami bahwa berjalan di tahun 2022. Allah kami Allah yang setia. Kasih-Mu tidak berubah, Kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Sebab itu beri kami hati yang baru untuk memasuki tahun yang baru ini. Kami mau bertambah setia, kami mau bertambah mengasihi Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan karena jemaat-Mu di tempat ini malam ini kami sudah merayakan tutup tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya malam ini menjadi waktu yang terbaik yang sudah kami habiskan bersama dengan Tuhan. Dan kami tutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur dan puji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, hamba menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Untuk sebentar lagi mereka mengakhiri perjalanan 2021. Dan memasuki tahun yang baru. Kami tidak tahu tantangan apa lagi yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya tahun 2022, jikalau Engkau ada bersama dengan kami, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Karena itu Tuhan, mungkin ada masalah-masalah yang belum terselesaikan. Memasuki tahun 2021-2022, mereka memasuki dan menjalaninya dengan pertolongan Tuhan. Semua beban yang mereka hadapi, persoalan yang belum terselesaikan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyelesaikan. Aku doakan mereka Tuhan, Roh Kudus kiranya ajar jemaat-Mu untuk di tahun 2022 ini mereka setia dalam mengiring Tuhan. Mereka taat kepada firman Allah. Mereka mengasihi Tuhan. Ada doa yang mereka panjatkan. Di rumah mereka ada pujian penyembahan. Tahun 2022 kiranya iman mereka meningkat ya Tuhan. Sehingga janji-janji berkat Allah tidak ada yang terhambat. Semua dinyatakan. Dan karena itu sebagai hamba Tuhan, aku mau melepaskan berkat bagi mereka. Diberkatilah Engkau dalam rumah tanggamu. Diberkatilah Engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah Engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah Engkau dalam keuanganmu. Semua penyakit dilalukan. Damai sejahtera dilimpahkan. Engkau hidup bahagia di dalam Tuhan. Hidupmu menjadi saksi bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu yang ajaib. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan kami setia. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi dan disayang Tuhan, terimalah berkat Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah dan milikilah
damai sejahtera Allah berlimpah-limpah melalui Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama amin. Haleluya. Kita belum bisa mengucapkan selamat tahun baru karena masih 4,5 jam. Iya, jadi ini pun ibadah kita persingkat, seharusnya ya karena kita masih dalam taraf ini? PPKM ya. Ya. Taraf PPKM. Jadi nanti begitu Bapak Ibu keluar ada sedikit snack disiapkan di sana. Karena kita juga menjaga, itu kan aturannya enggak boleh ada makan-makan gitu loh. Jadi ya sudah dibawa pulang aja. Lalu hati-hati di jalan, kiranya tiba di rumah dengan selamat dan beristirahat. Jam 12.00 bangun dulu. Terima kasih Tuhan. Aku masuki tahun 2022 dalam nama Tuhan Yesus. Ya, haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.